Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film seru berjudul Sniper Vengeance yang dirilis pada tahun 2023. Dari judulnya saja sudah ketahuan ya ini film apa. Menceritakan tentang seorang sniper sekaligus ahli strategi yang ingin balas dendam setelah dijadikan kambing hitam oleh bosnya sendiri. Waduh. Namun pembalasan dendamnya tidaklah mudah sebab dia harus berhadapan dengan para teroris yang memiliki segudang senjata mematikan. Penasaran bagaimana cerita lengkapnya? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Sniper Vengeance. Diawali dengan sebuah misi rahasia di Nganju yang dilakukan oleh tim sniper khusus bernama Storm. Tim ini dipimpin oleh Kapten Gauzan yang juga ditemani oleh tentara pengintai bernama Old Bird alias burung tua. Misi tim Storm kali ini adalah untuk mengamankan bos mereka yang bernama Mayor Jenderal Samidi. Dia hendak mengambil kembali senjata pemusnah yang menurutnya telah dicuri pengusaha asal Perindapan. Di bawah sana, Samidi dikawal oleh beberapa tentara termasuk Ah Zong yang juga merupakan anggota Storm. Ketika Samidi sudah selesai mengecek senjata, Samidi menginstruksikan pasukan untuk bersiap pulang. Namun tiba-tiba, give him the money. mereka tiba-tiba diserang teroris. Tim Storm pun langsung bertindak ketika para teroris itu melancarkan ribuan peluru ke arah mereka. Namun tim Storm terlihat cukup kewalahan. Mereka tidak menyangka kalau para teroris itu punya persenjataan yang lebih lengkap dari mereka. Selain itu, para teroris juga memiliki sniper yang menyulitkan Gauzan dan Old Bird. Di saat situasi semakin sulit, Ah Zong dan anggota Storm yang berada di bawah pun memutuskan untuk mundur dan melarikan diri dengan mobil. Namun hal itu tidak mudah untuk dilakukan oleh Gauzan dan Old Bird yang berada di atas gedung. Mereka harus mengalahkan sniper teroris terlebih dahulu jika ingin selamat, dan inilah yang mereka lakukan. Di sisi lain, Ah Zong CS yang berhasil kabur tiba-tiba dihadang oleh senjata otomatis milik teroris. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain berlindung. Namun sayangnya, senjata itu mampu menembus mobil dan membuat mereka semua tewas di tempat. Teroris yang berjaga di bawah pun mengecek apakah anggota Storm benar-benar sudah tewas. Berbeda dengan sniper yang berwajah bule. Ternyata teroris yang menggunakan senjata otomatis itu adalah seorang mbak-mbak berambut pink yang namanya Ningsi. Sementara itu, Gauzan dan Old Bird masih berusaha turun dari gedung sambil menghindari tembakan dari sniper bule itu. Di tengah-tengah pelarian, Gauzan sempat melihat Samidi yang bangkit lagi padahal tadi sudah tewas. Namun sebelum Gauzan mencerna apa yang dilihatnya tadi, dia harus menyaksikan Old Bird tumbang ditembak si bule. Gauzan pun langsung melemparkan tali agar bisa menarik tubuh Old Bird. Sayangnya, si bule punya senjata yang super akurat sehingga Gauzan gagal menyelamatkan partnernya itu.
Sementara itu, Gaozan terlempar dari atas gedung dan pingsan. Gaozan kemudian terbangun dan dia sudah berada dalam ambulans. Namun tak lama kemudian, ambulans itu dicegat oleh Mike, salah satu rekannya. Mike tiba-tiba menuduh kalau Gaozan adalah pengkhianat yang membunuh rekannya sendiri. Mike mengklaim kalau dia menemukan sekitar $400.000 di rekening Gaozan. Dia juga menuduh kalau Gaozan butuh uang itu untuk pengobatan tumor. Setelah itu, Mike tiba-tiba mengeluarkan pistol dan ingin menyerang Gaozan. Namun untungnya Gaozan masih cukup sigap walaupun sedang terluka parah. Gaozan kini membalikkan keadaan. Dia meminta anggota tim Stone yang berada di situ untuk meletakkan senjata mereka. Setelah itu, Gaozan memaksa mereka masuk ke dalam ambulans, lalu menguncinya. Gaozan pun meminta maaf kepada Mike dan yang lainnya. Dia berjanji akan mengungkap kebusukan Samidi dan tidak akan membiarkan kematian Ortberg dan Azong sia-sia. Gaozan kemudian membajak salah satu mobil yang ada di situ dan pergi jauh. Sejak saat itu, semua media memberitakan berita palsu yang menjadikan Gaozan sebagai kambing hitam atas pengkhianatan Samidi. Waktu pun berlalu, dan kini Gaozan tinggal di daerah terpencil. Selama di sana, Gaozan berusaha memulihkan lukanya dengan berolahraga dan berlatih. Selain itu, Gaozan juga sedikit demi sedikit menyelidiki pengkhianatan Samidi dan mempersiapkan pembalasan dendam. Beralih lagi ke Nganju. Di sana sedang diadakan sebuah konvensi antar ilmuwan yang dijaga dengan sangat ketat. Namun di tengah-tengah keramaian itu ada Ningsih dan si bule yang sedang menyamar. Mereka ditugaskan Samidi untuk menculik para ilmuwan tersebut. Tak lama setelah mereka masuk, si bule pun mengeluarkan senjata dan membuat kekacauan. Para polisi dan pengawal pun langsung mengamankan para ilmuwan. Namun mereka tidak bisa pergi begitu saja karena Ningsih sudah bersiap dengan senjatanya. Dan para ilmuwan pun berhasil diculik. Kembali lagi ke tempat persembunyian Gaozan. Mantan kapten tim sniper itu sedang menyaksikan berita penculikan para ilmuwan. Menurut berita, penculikan itu berhubungan dengan sebuah bahan kimia yang bisa menjadi senjata pemusnah massal. Tak lama setelah itu, Gaozan tiba-tiba menerima sinyal dari alat pendeteksi ancaman miliknya. Namun setelah dicek, ternyata bukan apa-apa. Ketika Gaozan menutup aplikasi pelacak, dia membuka folder berisi video tugas ketika dia masih berseragam Storm. Di video itu, Gaozan juga melihat wawancara Azong dan Ortberg yang kini sudah tewas. Kedua bawahannya itu sangat menghormatinya dan bahkan menganggapnya sudah seperti saudara. Setelah melihat video itu, Gaozan pun terharu. Singkat waktu, pagi pun tiba. Gaozan memutuskan untuk keluar dari sarangnya. Dia menyusup ke gedung konvensi untuk menyelidiki lebih jauh tentang penculikan ilmuwan itu. Gaozan masuk ke gedung dengan menyamar sebagai polisi. Namun ketika sedang mengamati peluru yang tertancap di dinding, ada dua orang polisi buncit yang mencurigainya. Agar bisa kabur dari situ, Gaozan terpaksa menggunakan kekerasan. Walaupun berhasil kabur, wajah Gaozan malah teridentifikasi oleh CCTV yang mana membuat posisinya terancam. Di tempat lain, ada tim Tiger yang sedang menjalankan sebuah misi penyelamatan. Tim pasukan khusus ini dipimpin oleh Pang Jiang. Namun ketika Pang Jiang CS hendak mengantarkan para sandera pulang, dia tiba-tiba mendapatkan perintah dari atasan untuk menghentikan misi itu. Misi Pang Jiang CS kini dialihkan untuk menangkap Gaozan.
Adegan beralih ke Gaozan yang sedang bersiap untuk kabur. Namun sayangnya, dia sudah dikepung oleh para teroris yang dipimpin oleh Ningxi. Gaozan pun terpaksa menghadapi mereka semua seorang diri. Dengan skill tembak-menembak tingkat dewa miliknya, Gaozan pun berhasil menghabisi para teroris. Namun sayangnya, Ningxi berhasil melarikan diri dan Gaozan berhasil ditangkap oleh tim Tiger. Gaozan kemudian terkejut ketika melihat Pang Jiang yang dulunya adalah bawahannya. Mereka berdua sama-sama salah paham. Gaozan menganggap Pang Jiang bekerja sama dengan teroris, sedangkan Pang Jiang masih mengira kalau mantan kaptennya adalah seorang pengkhianat. Setelah ditangkap, Gaozan dinaikkan ke dalam pesawat militer untuk dikirim ke markas. Namun di dalam pesawat itu terjadi cekcok antara Pang Jiang dan Gaozan. Karena terprovokasi oleh kata-kata Gaozan, Pang Jiang pun mencoba menghajarnya. Tapi dia salah langkah karena Gaozan tidak semudah itu dikelabui. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Gaozan untuk membalikan keadaan. Dia menyandra anggota terlemah mereka dan menyuruh Pang Jiang CS untuk mengikat diri mereka sendiri. Setelah itu, Gaozan langsung menghubungi pilot untuk merubah rute penerbangan. Adegan pun beralih ke markas teroris yang terletak di suatu pulau terpencil. Para ilmuwan yang diculik Samidi CS juga berada di sana untuk mengerjakan proyek senjata pemusnah massal. Samidi pun sudah tidak sabar untuk mencobanya. Senjata pemusnah itu ternyata bisa membunuh dalam radius 120 km, yang tentu saja bisa membantai satu kota sekaligus. Di sisi lain, Gaozan berhasil kabur dari tim Tiger dengan terjun menggunakan parasut. Gaozan mendarat tepat di pulau yang dihuni oleh Samidi CS. Selain itu, Gaozan juga mencuri beberapa peralatan canggih dari tim Tiger untuk melacak keberadaan Samidi CS. Sementara itu, Pang Jiang merasa tidak terima diperlakukan seperti tadi oleh Gaozan. Dia kemudian memutuskan untuk pergi ke pulau itu dan menangkap Gaozan. Namun menurut sebagian anggotanya, itu adalah keputusan gegabah dan bisa dianggap menentang perintah pusat. Meskipun begitu, Pang Jiang tetap ngotot untuk pergi. Dia bahkan mencopot emblem tim Tiger miliknya dan mengatakan kalau itu akan menjadi misi pribadinya. Melihat hal itu, anggotanya pun memutuskan mengikuti keputusan Pang Jiang. Di markas Samidi, para ilmuwan menagih janji Samidi yang mengatakan akan memulangkan mereka jika proyek itu selesai. Namun seperti yang kita tahu, orang kaya Samidi tidak akan menepati janjinya. Dia mengatakan ingin membuat senjata seperti itu lagi. Saat Samidi merasa puas dengan hasil senjata itu, salah satu anak buahnya mengatakan kalau ada penyusup di pulau itu. Dan penyusup yang terdeteksi itu adalah tim Tiger. Samidi pun marah dan langsung memerintahkan anak buahnya untuk bertindak. Dan ketika anak buah Samidi sedang sibuk mencari tim Tiger, Gaozan pun memanfaatkan hal tersebut untuk mendekati markas. Gaozan dengan cepat menghabisi penjaga yang tersisa. Setelah itu, dia langsung mengambil senjata laras panjang dan kunci akses menuju markas Samidi. Sementara itu, para teroris yang meninggalkan pos itu berusaha menjebak tim Tiger dengan bom. Namun untungnya mereka cukup teliti. Pang Jiang pun melemparkan granat agar para teroris itu bergerak. Dan ketika mereka sudah bergerak,
Meskipun mereka berhasil membantai para teroris itu, mereka terpaksa harus mundur karena salah satu anggota mereka yang bernama Adong terluka. Pangjang CS pun langsung mencari tempat persembunyian untuk mengobati Andong. Kekalahan anak buah Samidi itu membuat si Bule dan si Ningsih menjadi gerah. Mereka ingin menghabisi tim Tiger dengan tim yang dia punya. Awalnya Samidi tidak suka dengan keputusan itu karena si Bule dan Ningsih sudah punya tugas sendiri. Namun si Bule tidak percaya dengan anak buah Samidi yang amatir seperti tadi. Adegan beralih ke Gaozan yang kini sudah berada di dekat markas. Untuk bisa masuk ke dalam sana, Gaozan bekerja sama dengan salah satu ilmuwan bernama Laofo yang ternyata sengaja masuk ke sana untuk membantu Gaozan. Selama ini mereka berkomunikasi menggunakan kacamata canggih dan alat pendengar jarak jauh. Alhasil, Gaozan mampu menembak beberapa teroris berkat aba-aba dari Laofo. Setelah itu, Gaozan dan Laofo bertemu di tengah hutan. Mereka kemudian membicarakan cara untuk kabur dari pulau. Namun Gaozan harus mengalahkan Samidi CS terlebih dahulu agar para ilmuwan itu bisa pergi dengan selamat. Di sisi lain, dua anggota tim Tiger yang tengah berjaga tiba-tiba diserang oleh Ningsih dan kawan-kawan. Hal itu pun membuat anggota lainnya keluar untuk membantu. Namun ternyata Ningsih membawa pasukan yang lebih banyak. Alhasil Pangjang CS pun kalah. Tidak hanya kalah, hampir semua anggota tim Tiger tewas kecuali Pangjang dan dua anggota lainnya. Tak lama setelah itu, Gaozan datang dan menyelamatkan Pangjang. Setelah melakukan penyerangan terhadap Pangjang CS, Ningsih kembali menghadap ke si Bule dengan membawa dua anggota tim Tiger yang masih hidup. Di sisi lain, Pangjang akhirnya sadar dari pingsannya. Namun dia terkejut ketika melihat Gaozan di depannya. Pangjang masih menganggap Gaozan sebagai pengkhianat. Mereka pun lagi-lagi adu bacot. Tapi tak lama kemudian, dia dihubungi oleh Laofo yang mengatakan kalau para ilmuwan diserang oleh si Bule CS. Gaozan dan Pangjang pun panik dan langsung pergi untuk menyelamatkan mereka. Namun sayangnya, Gaozan terlambat. Laofo sudah disandra dan si Bule juga sudah mengetahui tentang kacamata perekam itu. Laofo pun pasrah dan menyuruh Gao kabur saja. Gaozan tentu tidak mau pergi meninggalkannya sendirian. Tak lama setelah itu, si Bule pun menembak mati Laofo. Hei! Melihat itu, Gaozan langsung kejang dan traumanya kambuh. Pangjang pun langsung mengambilkan obat penenang untuk Gaozan. Setelah kembali tenang, Gaozan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia juga mengatakan awal mula dia bekerja sama dengan Laofo yang kemudian memberinya petunjuk sampai sejauh ini. Pangjang kemudian sadar kalau Gaozan bukanlah seorang pengkhianat. Dia pun memutuskan untuk bergabung dengan Gaozan demi menyelamatkan anggotanya sekaligus menghabisi Samidi CS. Mereka berdua kemudian menyelinap masuk ke markas Samidi dengan tenang agar tidak memancing keributan. Pangjang langsung membebaskan dua anggotanya untuk membantunya. Dia memerintahkan dua anggotanya itu untuk menyelamatkan para ilmuwan yang masih hidup. Selagi Pangjang dan Gaozan beraksi secara diam-diam, Samidi sedang sibuk membicarakan bisnis dengan calon pembeli senjata. Kelengahan itu pun dimanfaatkan oleh Gaozan dan Pangjang untuk mencuri senjata otomatis milik Samidi CS sekaligus memasang beberapa jebakan. Selain itu, dua anggota tim Tiger juga menyamar menjadi teroris agar bisa memindahkan para ilmuwan ke tempat yang lebih aman. Namun mereka ketahuan oleh si Bule dan Ningsih. Dan saat keadaan sedang kacau, Gaozan dan Pangjang pun melancarkan tembakan dari senjata otomatis dari dua sisi. Dua anggota tim Tiger pun memanfaatkan keadaan dengan membawa para ilmuwan keluar.
Namun sayangnya, Ningsih berhasil membunuh salah satu anggota tim Tiger itu. Dan ketika hujan peluru itu sudah mereda, si bule melihat Samidi sudah tewas di tempat. Dia pun langsung menyuruh Ningsih untuk membunuh Gaozan dan Pangjang. Ningsih dan kawan-kawan pun berpencar untuk mencari kedua penyusup itu. Namun salah satu kelompok mereka malah masuk ke dalam jebakan yang sudah dibuat oleh Gaozan. Dan inilah yang terjadi. Sementara itu, Ningsih dan beberapa pasukannya menyisir ke sudut yang lain. Namun lagi-lagi mereka masuk ke dalam perangkap. Perlahan tapi pasti, Gaozan dan Pangjang dapat menghabisi para teroris itu dengan strategi gila mereka. Dan tentu saja, Gaozan juga mengeluarkan jurus tembakan jitu miliknya. Namun ternyata mereka belum benar-benar menghabisi Samidi CS karena Pangjang masih harus bertarung dengan si Ningsih. Untungnya Pangjang mampu mengatasi hal itu dengan baik. Di sisi lain, si bule kini resmi menggantikan Samidi menjadi bos. Dia menghubungi calon pembeli senjata dan memintanya segera mentransfer uang pembayaran. Namun si pembeli ingin si bule menghancurkan sebuah kota terlebih dahulu, yang tidak lain tidak bukan adalah Nganju. Akan tetapi, Gaozan yang tahu itu tidak tinggal diam. Dia tidak akan membiarkan si bule menghancurkan kampung halamannya tersebut. Tapi sayangnya, si bule sudah sempat mengaktifkan senjata pemusnah tersebut, sehingga mereka harus menghancurkannya sebelum Nganju menjadi butiran debu. Para ilmuwan pun memberi petunjuk kepada Pangjang tentang bagaimana cara mematikannya. Pangjang dan anggotanya yang masih hidup nekat mendekati senjata pemusnah massal itu. Namun mereka tidak kuat karena kuatnya sinyal dari senjata tersebut. Sementara itu, pertarungan antara Gaozan dan si bule masih berlangsung sengit. Namun keduanya sudah sama-sama terluka. Gaozan pun memutar otak agar bisa membunuh si bule dengan satu tembakan. Dia pun kemudian ingat kalau bahan pipa yang digunakan di gedung itu adalah baja. Gaozan pun memutuskan untuk menembak ke arah saluran pipa. Dan inilah yang terjadi. Alhasil si bule pun modiar terkena headshot. Boom, headshot! Dan setelah mengalahkan si bule, Gaozan langsung memasang perisai di depan Pangjang. Dia kemudian menyuruh Pangjang untuk menembakkan peluru menembus ke tubuhnya agar bisa meluncur tepat ke arah senjata itu. Pangjang pun tidak punya pilihan lain selain menembaknya. Alhasil, senjata pemusnah itu pun hancur. Di akhir film, Gaozan menghembuskan napas terakhirnya setelah menjadi pahlawan bagi Nganju. Sungguh mulia sekali perjuanganmu, Kapten. Film pun tamat dengan ending yang sangat mengharukan sekaligus membagongkan. Film ini mengajarkan kita untuk memperjuangkan apa yang benar menurut kita. Kalau kita tidak bisa menjadi pahlawan seperti Kapten Gaozan, setidaknya kita bisa menjadi pahlawan untuk diri sendiri. Salam dari warga Nganju. Ini naskahnya orang Nganju nih. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang-orang yang suka makan kuaci sama kulit-kulitnya, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Itu tuh sobat nobar yang bikin saya ganti nama orang.
Susah namanya, otomatis susah nyebutinnya. Karena lidah saya Banjar sekali, Nganjuk sekali, ngapak sekali, Jogja sekali. Jiao shang hou zhong guo, jinzai wo you bing jilin, wo hen ji huan bing jilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.